Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Dropmed. Apakah sudah berkumpul semuanya di sini? Dan hari ini senang sekali karena saya Rima bisa menemani Anda Sobat Dropmed di Dropmed Talk. Yang satu ini temanya betul-betul baru anget-anget ya bisa dibilang. Karena kita hari ini akan membicarakan tentang vaksinasi anak tambahan untuk cegah CE atau Japanese Encephalitis. Emang sepenting apa itu? Emang sepenting apa itu? Pakai tanda tanya di belakangnya. Dan sudah hadir bersama kita di sini Sobat Dropmed. Beliau adalah Profesor Dr. Maineni Sitaresmi, Doctor of Philosophy, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Prof. Maineni. Ya, selamat siang Mbak Rima dan juga seluruh Sobat Dropmed. Selaras. Apa kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua sehat ya. Iya, padahal di luar ini ya Prof baru Panas tapi mendung. panas tapi mendung ya itu dia. Jadinya sumuk gitu ya Prof ya, jadinya sumuk. Oke, baik Prof Maineni, kita hari ini membicarakan tentang vaksinasi anak tambahan untuk cegah CI, Japanese Encephalitis. Sebelumnya kan itu kita rame-rame soal Mpox, tapi ternyata Mpox nggak sendirian, ada sekarang susulan untuk vaksinasi CI atau Japanese Encephalitis. Itu sebetulnya kenapa sih Prof harus dilakukan vaksinasi Japanese Encephalitis di Indonesia? Ya, jadi untuk vaksinasi CE bisa sedikit salah tidak di seluruh Indonesia. Maksudnya ini yang masuk program. Sebenarnya kalau non-program ini sudah cukup lama ya, tetapi yang masuk program artinya yang dibiayai oleh pemerintah, artinya ya gratis gitu ya. Ini baru 3 daerah. Yang pertama Bali, awal 2016, sudah cukup lama. Kemudian tahun kemarin Kalimantan Barat, dan tahun ini mulai bulan September ini masuk di provinsi DIY. Ya, jadi memang mungkin masih asing ya, karena memang ini juga untuk tahun ini hanya di DIY, selain melanjutkan di 2 provinsi ini. Dan memang namanya Japanese Encephalitis, jadi itu adalah suatu penyakit. Kalau virusnya itu namanya CE. Kalau dia menyerang manusia, maka akan menimbulkan berbagai gejala. Memang sebagian besar mungkin gejalanya ringan gitu ya, tetapi ada beberapa yang menyebabkan gejala yang cukup serius, yang makanya namanya encephalitis atau radang otak. Ya, kita bisa bayangkan otak itu kan pusat semuanya ya. Kalau ada radang otak, sehingga nanti kemungkinan ya 30% dia bisa meninggal, sisanya dia kalau yang berat encephalitis kemudian akan menimbulkan gejala sisa. Kalau gejala sisanya, lah itu yang berat, karena memang yang paling sering kan pada anak-anak, maka dia kena otaknya yang terinfeksi, maka kalau sembuh mungkin dia akan bisa tuli, mungkin cacat, ya nggak bisa gerak gitu ya, gangguan perilaku itu sudah sebagainya. Baik, jadi ternyata walaupun awalnya nggak ada simptom, nggak ada gejala ya Prof. Ya, beberapa sebagian memang tidak ada simptom, tidak ada gejala, tapi beberapa akan menyebabkan itu tadi. Ya, macam-macam lagi. Ternyata itulah sebabnya perlu dicegah melalui vaksinasi, Prof. Tapi Prof, saya jadi penasaran, kan kita 34 provinsi, kemudian kenapa baru 3 daerah ini yang dipilih untuk ada program vaksinasi CI? Ya, ininya semua ya. Kalau vaksin yang terkait dengan program imunisasi nasional ada beberapa indikator ya yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah burden disease atau dapatnya beban penyakitnya. Nah, ini di Jawa, terutama di DIY, itu jadi di Indonesia kita sudah mulai yang disebut dengan surveillance atau pemantauan kejadian encephalitis, yang kemudian kalau curiga karena encephalitis kemudian diambil darahnya, sampel darahnya, dan kemudian nanti akan kelihatan dia apakah dari CE atau tidak, karena infeksi otak juga penyebabnya cukup banyak ya. Nah, salah satunya adalah CE ini. Nah, nanti kalau ada gejala sindrom yang seperti gejala infeksi otak, maka kemudian akan diambil darah dan diperiksa terpusat di Indonesia. Nah, ternyata dari provinsi di Indonesia yang paling besar adalah Bali, ya. Kemudian Kalimantan Barat dan kemudian DIY. Nah, DIY termasuk
daerah endemis ya, sehingga memang kemudian pemerintah dengan saran dari ITAGI, jadi ITAGI itu adalah suatu organisasi yang terdiri dari banyak ahli yang independen yang tugasnya memberikan rekomendasi atau saran kepada pemerintah terkait dengan imunisasi. Nah, dari rekomendasi, dari kajian beban penyakitnya, kemudian komplikasinya, kemudian juga DIY itu memiliki istimewa ya, karena kalau menambah vaksin tentunya SDM-nya juga harus siap untuk memberikan sertifikat dan masyarakatnya harus siap juga untuk menerima. Sehingga kemudian juga menjadi pertimbangan DIY menjadi salah satu proyek untuk piloting atau memulai pemberian vaksin JE. Jadi tadi selain breathing disease, tentu kesiapan SDM berarti yang modern ya. Ya, masyarakatnya alhamdulillah ya, meskipun ada kelompok yang mungkin ragu-ragu, tetapi sebagian besar masyarakat kita itu bagus ya, berpikiran positif terkait dengan bagaimana mencegah kesehatan secara keseluruhan termasuk dengan imunisasi. Ya. Tapi Prof, sebetulnya ini jadi hari ini banyak penasaran ya. JE ini sebetulnya sudah ada dari dulu atau memang baru sekarang ini akhir-akhir ini Pak? Ya. Jadi sebetulnya mungkin sudah lama ya, dan ini memang pertama kali ditemukan di Jepang. Ya, jangan makanya namanya Jepang. Dan ini memang banyak di negara tropis. Ya, makanya Indonesia menjadi negara tropis itu kan banyak penyakit-penyakit yang terkait dengan binatang ya, termasuk salah satunya adalah nyamuk ini, colek ini. Nah, kita juga demam berdarah cukup banyak, peles, kita juga ada mungkin malaria. Jadi memang Indonesia itu termasuk yang kaya ya, apa-apapun termasuk ya potensi untuk menderita penyakit itu cukup banyak. Hanya karena memang untuk menegakkan diagnosis pasti itu harus ada pemeriksaan darah, dan itu tidak bisa dikerjakan di luar sakit ya. Misalnya paten di kami yang di Sarjito terpusat di beberapa, saya lupa berapa, mungkin 2 atau 3 labkes dan laboratorium yang memang untuk melihat apakah memang ini hepatitisnya karena JE atau tidak. Nah, sehingga mungkin sebetulnya sudah cukup lama kan kita anak-anak kita kejadian encephalitis atau radang otak cukup banyak ya, merupakan salah satu penyebab kematian. Penyebabnya juga banyak ya, encephalitis, meningoencephalitis. Misalnya kita alhamdulillah sebelum ini tahun 2022 kita ada vaksin PCV ya, sebelumnya ada pentabio, ada HIV. Nah itu kan HIV, PCV itu juga untuk mencegah infeksi radang otak lah, salah satu. Jadi radang otak itu penyebabnya banyak, tapi yang paling sering itu ada bakterial, misalnya tadi PCV, kemudian ada HIV, itu sudah masuk program pemerintah, kemudian ada meningococcus yang kemudian itu diwajibkan untuk haji ya. Nah, kemudian untuk virus macam-macam, ada herpes, salah satunya adalah JE. Nah, JE ini yang kemudian dari beberapa kajian kemudian menjadi pilihan juga untuk melindungi DIY jadi penyakit infeksi diagnosis hepatitis ya. Baik, jadi sebetulnya ini memang sudah ada lama ya Prof ya, dan akhirnya sekarang diusahakan bersama-sama untuk prevent pencegahannya. Soal-soalan di depan Prof ini terus jadi tahu ya. Atau prevent bisa gitu ya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya Prof, saya ingin mengingatkan Sobat Tropmed juga yang punya pertanyaan, silakan langsung ditanyakan melalui kolom komentar di Instagram kita, itu ada di @centertropmed. Sudah hadir bersama kita di sini Sobat Tropmed Profesor Dr. Maideni Sitaresmi, Doctor of Philosophy, spesialis anak konsultan. Masih membicarakan soal JE atau Japanese Encephalitis. Tadi sempat disinggung susah untuk diketahui, gejala awalnya ringan, sampai akhirnya bisa menjadi radang otak dan segala macam. Tapi boleh diceritain lagi nggak sih Prof, sebetulnya cara penularannya apa memang dari nyamuk atau ada yang lain atau jadi satu-satunya penularan adalah melalui nyamuk. Jadi tidak bisa bersentuhan dengan yang menempel itu enggak. Dia melalui nyamuk, dan nyamuknya ini jadi si virus ini dia akan hidup di nyamuk dia akan digigit kemudian diperantarai oleh nyamuk. Nah
si nyamuk ini dia sumbernya itu ada babi dan burung sawah itu bangau ya. Jadi itu makanya memang penyakit ini terutama pada daerah area persawahan, utamanya di situ. Jadi bukan daerah perkotaan ya. Jadi pokoknya daerah yang masih ada atau dekat dengan peternakan babi atau dengan burung bangau tadi. Ya, bangau ya, blekok, yang burung yang suka di sawah ya, namanya blekok. Ada di putih. Itu yang di foto bagus sih. Nah itu, jadi dia berkembang biak di sana, kemudian digigit oleh nyamuk. Nah kemudian di dalam nyamuk ada siklusnya. Saya juga tak terlalu ahli di situ. Kemudian si nyamuk culek ini akan menggigit manusia. Nah, agak berbeda dengan nyamuk misalnya Aedes aegypti. Memang penyakitnya sebenarnya lebih banyak yang demam berdarah, tapi dua-duanya bahaya juga ya. Nah, kemudian dia biasanya kalau nyamuk Aedes aegypti itu suntik gigitnya siang gitu ya, pagi siang. Nah, kalau ini malam ya. Dia malam menggigit, kemudian si virus itu setelah dia digigit ditularkan oleh nyamuk, maka dia akan masuk ke dalam tubuh manusia. Hanya dia kemudian tidak berkembang biak banyak sehingga kemudian kalau nyamuk lain menggigit kita kemudian akan masuk, itu enggak. Jadi justru dia masuk ke dalam tubuh, dia akan menyebabkan berbagai gejala, mulai yang sebagian besar mungkin gejalanya ringan, misalnya seperti flu-like syndrome. Apa sih? Seperti flu ya, enggak virus ya. Virus itu gejalanya hampir semua sama, pasti demam gitu ya. Ngetok-ngetok apa sih? Sakit semua badannya, myalgia dari otot, kemudian fatigue, ya lemas, kemudian ada mungkin mual, ada muntah, mungkin beberapa ada diare. Nah, beberapa dia akan sembuh. Nah, tetapi beberapa yang kelompok risiko tinggi pada anak-anak, ya pada bayi, pada daerah anak-anak dengan immunokompromis, dia akan kemudian menimbulkan gejala seperti infeksi radang otak, gejala yang seperti infeksi otak. Apa itu? Anaknya menjadi rewel karena pusing, ya belum bisa menutup pusing karena tekanannya meningkat. Kemudian nanti beberapa akan terjadi kejang, kemudian terjadi penurunan kesadaran. Nah, ini adalah gejala sama seperti gejala sindrom encephalitis lainnya. Jadi ada gejala itu. Nah, sebelumnya mungkin anaknya juga kayak Parkinson, geraknya enggak imbang, ya enggak stabil, tapi wajahnya juga datar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, baik. Jadi seperti gejala radang otak lainnya, mirip-mirip flu juga ternyata yang awalnya. Nah, seperti awalnya ya seperti flu biasa. Nah, kalau flu gitu kan ya mungkin dia akan sembuh ya paling 3 hari gitu, dan kayaknya kan mesti demamnya akan turun, anak sudah mulai mau makan gitu ya, mulai aktivitas mungkin masih mele-mele tapi dia masih aktif, batuk mungkin masih. Nah, tapi kalau ini, nah kok yang berat dia akan berkembang panas tinggi, kemudian anak rewel, muntah-muntah, kejang, dan mungkin terjadi penurunan kesadaran. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, encephalitis kematiannya tinggi dan tidak ada obatnya. Nah, jadi sebetulnya virus seperti yang lain, beberapa virus ada obatnya ya, tapi sebagian besar sebetulnya tubuh kita kalau selama kita datanya bagus, dia bisa melawan sehingga sembuh sendiri. Nah, tetapi tidak semua orang punya kekebalan seperti itu ya. Jadi makanya tidak semua orang perlu vaksin CE. Jadi seperti kita yang sudah dewasa tidak perlu. Karena ini terutama untuk kelompok yang mempunyai risiko untuk komplikasi. Nah, siapa itu? Bayi ya, usia mulai 9 bulan, kemudian anak-anak sampai usia 14 tahun. Jadi sebelum 15 tahun, terutama mereka yang punya daya tahan rendah, misalnya pasien HIV, pasien punya ganazat, ya, pasien-pasien yang mendapat obat jangka panjang, gizi puru apalagi ya, itu dia akan mempunyai probabilitas atau risiko untuk komplikasi. Ya. Menarik nih, ternyata memang ada populasi asik ya ngobrol populasi yang menjadi incaran gitu ya Prof ya, incaran dari virus CE ini. Tapi kira-kira kenapa ya Prof, kenapa anak-anak ini menjadi sangat rentan terhadap CE? Ya,
Karena secara umum kalau masih bayi, anak-anak kan sistem kekebalan tubuhnya belum sebaik orang dewasa. Nah ini sehingga dia akan infeksi yang mestinya bisa dilawan oleh daya tahan dia nggak bisa, sehingga kemudian akan jadi baik. Jadi lebih ke sistem imun ya, sistem kekebalan tubuhnya ini yang masih belum develop dengan baik itu nih Prof. Kemudian kalau kira-kira nih Prof, selain batasannya nih, tadi kan masih umum sekali ya untuk seperti pilek segala macam, tapi kira-kira kapan sampai kita ini kayaknya JET itu gimana kita cara nandainnya nih Prof sebagai orang biasa? Oke, sebagai orang. Intinya sebetulnya kita ada tanda bahaya umum ya, jadi tidak terkait penyakit JE maupun. Jadi kalau bayi ya, anak yang tidak rewel tanpa sebab, misalnya panas rewel ya sekali gitu, kita harus hati-hati ya. Kalau setiap minum muntah itu dia harus hati-hati. Kemudian kalau bayi nggak bisa netek, jadi nggak bisa netek ya, itu juga harus hati-hati ya. Kemudian tadi kejang. Nah kalau ada kejang ya itu sih harus hati-hati karena itu tanda bahaya ya. Nah sehingga kalau prinsipnya kalau ada demam mendadak tinggi ya 2 hari kok masih demam, jangan lupa periksa ke dokter. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan ya. Memang penyebabnya banyak, termasuk salah satu yang kita harus hati-hati demam berdarah yang di ya, meskipun insya Allah dengan adanya berbahagia nanti kejadiannya menjadi berkurang ya. Nah ini yang harus diwaspadai, ada demam tinggi, apalagi kok anaknya rewel, nggak mau netek, ya kalau masih kecil atau yang anak besar nggak mau minum, kok kemudian gampang pokoknya rewel, kesenggol sedikit nangis, ini nggak bener ini karena dia pusing, lah terus jadi penurunan kesadaran atau apalagi kejang, lah itu harus dibawa dan diperiksakan untuk mendapatkan treatment cepat ya Prof. Baik Prof, saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ada program polio dan itu 2 kali kalau nggak salah. Kalau misalkan kita ingat beberapa tahun yang lalu COVID, kita semua mengalaminya itu ternyata harus 3 kali vaksin. Kalau JE seperti itu juga buatan di Prof. Jadi untuk JE ini kalau yang program ini ada sekarang September Oktober itu masuk yang disebut dengan campaign kampanye ya. Jadi untuk mengejar semua anak, nah itu mulai 9 bulan sampai sebelum usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun enggak ya. Kenapa kok itu pilihan prioritas yang kalau terkena dia komplikasinya berat ya, karena kalau semua divaksin nanti petugasnya nggak cukup, biayanya juga mahal, itu hal vaksin ya. Nah kemudian ini harapannya sehingga semua anak-anak pada usia itu sudah divaksin ya, sehingga mengurangi risiko. Nah kemudian setelah itu, jadi setelah September Oktober nanti akan masuk program imunisasi dasar ya, masuk rutin. Jadi nanti diberikannya di usia 10 bulan ya. Jadi kalau anaknya kecuali mereka yang sudah vaksin ini, jadi 10 bulan kemudian masuk program. Berapa sih dosisnya? Cukup 1 kali. Ya, jadi cukup 1 dosis untuk program ini karena dia bisa memberikan perlindungan lumayan ya. Iya, baik. Jadi ternyata untuk vaksin JE ini cukup 1 kali saja Sobat Rahmat. Jadi silahkan nanti bersama saudara atau anaknya yang sudah terdaftar terutama di Provinsi DIY untuk segera melakukan vaksinasi JE. Iya, karena vaksinasi ini dilakukan di SD, karena sasarannya sampai 15 tahun ya, sebelum 15, sehingga dilakukan di semua SD, dilakukan di semua SMP, kemudian setelah itu TK, PAUD, dan kemudian di posyandu atau di puskesmas. Dan mungkin saya juga bisa menyampaikan karena Sarjito itu kan saya seringkali selama C itu mendapatkan WA, ini boleh divaksin nggak, ini boleh divaksin nggak, gitu kan, repot sekali ya. Nah, apalagi mereka yang punya kondisi khusus ya, sehingga kami di Sarjito sampai bulan Oktober menyediakan vaksin JE setiap hari Kamis ya. Kalian konsultasi ini boleh atau tidak, dan pasien-pasien kami yang di Sarjito bisa kemudian kita menentukan boleh vaksin atau tidak, karena memang ada beberapa kelompok yang nggak boleh vaksin.
kondisi-kondisi tertentu tadi. Iya, betul. Nah, insya Allah Pak, Sobat Romet silahkan untuk saling mengingatkan supaya sama-sama saling melindungi gitu ya Prof. Baik, Prof, ini kemudian kita masuk lagi sebetulnya yang satu ini sih sebagai anak generasi muda Jayla. Sekarang lihat internet Prof, efek vaksin ini berbahaya dan segala macam terus bikin orang jadi ragu untuk melakukan vaksinasi. Kalau Jayla sendiri Prof, kira-kira ada nggak ya dampak atau efek samping yang paling berbahaya yang harus kita Mas Ade. Jadi untuk vaksin itu kan sebetulnya masuk dalam kelompok obat ya. Ini yang standar keamanan yang paling tinggi. Jadi masuk untuk kemudian diregistrasi oleh BPOM itu sangat luar biasa sulitnya ya. Jadi harus membawa bukti dari berbagai penelitian sebelumnya bahwa vaksin itu aman. Jadi mengembangkan vaksin itu kan mulainya di laboratorium, menentukan ini vaksinnya apa ya, mau vaksin hidup yang dilemahkan atau mati atau komponen atau vaksin apa. Setelah itu baru kemudian kalau ketemu ini antigennya masuk ke preklinik, masuk ke klinici percobaan untuk menentukan apakah vaksinnya itu aman dan mempunyai potensi untuk daya tahannya. Nah setelah pertama begitu vaksinnya aman, nah maka diberikan di fase 1 itu orang dewasa atau orang awal gitu ya. Kemudian nggak ada masalah, dilanjutkan di fase 2, fase 3. Nah terakhir setelah masuk di dalam program maka akan ada monitoring. Kita punya Komnas KIPI untuk memantau bahwa vaksin itu benar-benar aman gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu bahwa vaksin yang akan dimasukkan di dalam program semuanya adalah yang sudah ada rekomendasinya. Jadi sudah mendapatkan registrasi dari WHO. Nah, ya apakah ada efek samping ya? Seperti apapun makan pedas 11. Kalau kita olahraga, kemarin saya olahraga push up gitu, sekarang badan saya kan pedas semua. Nah itu kan konsekuensi ya, dan sehingga memang kita nggak bisa bilang bahwa tidak ada efek samping. Akan kemungkinan tergantung dari respon tubuh anak akan ada efek samping. Tapi efek samping umumnya adalah ringan dan dia sembuh sendiri gitu ya, atau mungkin perlu banyak paracetamol gitu ya. Nah, apa saja efek samping yang mungkin muncul? Misalnya kalau di tempat suntikan dia sakit ya, belajar ya mas disuntik apapun sih. Emo gitu ya, orang ingin sembuh memang ya mungkin agak sedikit kemerahan gitu ya. Kemudian sistemiknya mungkin dia akan efektif ya, lemas, mungkin mual, mungkin muntah ya. Tapi tidak demam, ya, tapi juga itu tadi tidak semuanya. Sehingga dan biasanya tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Sehingga begitu disuntik biasanya akan dibawain paracetamol. Nah, oke. Jadi sebetulnya sudah melalui proses yang sangat panjang ya Prof ya, sampai ke masyarakat. Jadi insya Allah vaksinnya aman untuk mencegah CE ini. Nanti mungkin efek samping kecil-kecil yang treatable gitu nih Prof. Ya, sebagian besar adalah ringan dan ada apa-apa kan baik sendiri. Mungkin gegesi ya istirahat jadi banyak udah baik. Tapi kalau agaknya gegesi banget nggak nyaman ya kasih paracetamol baik. Iya baik, itu tadi Sobat Romet. Prof Meinya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram. Terima kasih Sobat Romet yang sudah bergabung di live Instagram kita. Yang pertama saya ingin menyapa, terima kasih ada Mbak Nurul _Sofiatun 15, terima kasih sudah bergabung. Ini mungkin tadi sudah Prof, tapi bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Prof, ada kondisi atau keluhan-keluhan seperti apa yang perlu kita curiga terkena CI? Ya, jadi memang gejalanya nggak spesifik di awal, tidak di awal. Jadi ada demam, nyeri sendi, ya itu bisa pada semua penyakit virus ya. Tapi kapan kita harus periksa segera kalau panasnya tinggi lebih dari 2 hari belum baik, atau anaknya rewel, gelisah, kemudian apalagi kalau ada ya atau setiap minum muntah itu harus segera ke fasilitas kesehatan hidup nanti. Baik, terus kita kemarin juga sudah ada yang masuk pertanyaannya Prof lewat direct message. Ada Mas Didi, terima kasih Mas ini sudah bergabung kemarin. Pertanyaannya adalah, ini menarik Prof,
apakah harus ada jarak ya Prof vaksin CE ini dengan vaksin atau imunisasi anak lainnya? Ya. Jadi komponen dari vaksin CE ini adalah virus yang masih hidup tapi sudah sangat lemah. Jadi kalau kita melihat vaksin itu kan ada komponennya macam-macam. Ada yang hidup dilepaskan seperti CE, demam berdarah, polio yang ditetes gitu ya. Atau dia sudah dimatikan, jadi mati ya, jelas mati, atau diambil komponennya, bagiannya saja. Untuk yang kita pakai sekarang ini adalah sedikit mobil lah kan. Sehingga ada boleh diberikan bersama misalnya MR ya, atau yang lain. Tapi kalau tidak diberikan bersama-sama, misalnya karena dia hidup, maka dengan vaksin hidup yang lainnya mungkin nggak akan bagus, nanti akan dinetralkan. Sehingga jarak antara vaksin CE dengan misalnya MR minimal ada 4 minggu. Jadi kalau pasiennya sudah mendapatkan MR, kita harus nunggu 4 minggu. Atau sebenarnya kalau CE nunggu 4 atau bisa bersamaan dengan anak kita. Nah, itu tadi nanti penjelasannya sebetulnya bisa dapat lagi di Vaskes Prof. Walat saya nih nanti. Baik, Prof, ada lagi yang masuk. Ini adalah Mas Ilhas. Terima kasih pertanyaannya. Prof, kalau ini khusus untuk anak-anak, berarti apakah orang dewasa tidak perlu, nggih? Ya, jelas vaksin program ini memang karena tadi ya pertimbangannya biaya dan sebagainya, sehingga memang nggak boleh, nggak menjadi prioritas. Nah, tidak prioritas sehingga ya nggak kemudian masuk vaksin. Sebetulnya kalau dewasa ada vaksin tetapi harus beli sendiri. Ya, karena dulu kan ini merebak vaksin CE, kemudian jadi Indonesia jadi bintang itu kan karena waktu itu ada orang asing Australia yang tulis dari Australia ya datang ke Bali, kemudian pulang ternyata dia kena CE. Jadi sebetulnya dia cuma nggak masuk. Baik, jadi nanti silakan. Berarti bisa ya Prof ke klinik-klinik swasta untuk mendapatkan ya cuma tidak menggunakan vaksin ini. Berbeda berarti nanti programnya beda lagi. Iya. Tapi tetap 1 kali dosis kan Prof? Ya, kalau dewasa 1 dosis. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi Gista. Tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Prof Maini ini sebetulnya kenapa baru ada programnya, kenapa baru ada sekarang. Ya dari dulu tadi Prof, karena masuk dalam program pemerintah itu hitungannya karena Indonesia kan luas. Kita itu, tapi pemerintah kita itu hebat ya. Karena banyak vaksin baru, rotavirus, PCV ya. Rotavirus itu dulu kalau saya vaksin sendiri sekali vaksin itu 400 untuk rotavirus ya, waktu itu belum masuk program. Kemudian vaksin PCV yang 13 yang kita pakai itu sekali suntik 1 juta. Nah jadi kayak banyak anak Indonesia berapa juta ya, sehingga memang ada skala prioritas nih. Kemudian sehingga CE pun tidak semua provinsi karena juga mahal ya. Pelan-pelan nanti lama-lama satu Indonesia tercover gitu ya Prof. Amin. Terakhir sebelum kita pamitan hari ini Sobat Tromer dan juga Prof Neni, sebetulnya kita bisa melakukan apa nih Prof untuk mencegah penyebaran CE ini di tubuh kita? Jadi sebetulnya ada beberapa, jadi vaksinasi bukan hanya satu-satunya ya. PHBS itu menjadi sangat penting ya. Jadi karena ini nyamuk ya, jadi bagaimana nih kita bebas dari nyamuk? Berarti 3M plus. Kan 3M plus. Betul. Wah, itu tetap dilakukan karena kan nyamuknya bukan hanya nyamuk culek. Penyakit kita bukan hanya ya. Jadi PHBS itu menjadi sangat penting. Kemudian tetap nutrisi, karena kalau daya tahan kita bagus ya nanti mesti tentaranya akan lebih kuat gitu ya, jadi kebersihannya dan makanan. Nah kemudian khusus untuk vaksin CE kita terima, alhamdulillah, nggak usah ragu-ragu itu ya, kecuali kalau putranya atau mempunyai kondisi khusus. Nah perlu ada konsultasi ke dokter apakah boleh divaksin atau tidak. Sebagian besar boleh, tapi untuk kalau seperti itu ragu-ragu ke
dokter yang terutama dokter yang merawat ya, karena kalau dokter yang merawat kan dia tahu apa ini kondisinya kita. Baik, terima kasih banyak Prof Mainani. Yang satu ini betul-betul terakhir, Prof, betul-betul terakhir. Pesan yang ingin Prof Mainani sampaikan untuk Sobat Dropmed. Sobat Dropmed ini banyak banget nih, dari ibu-ibu muda, anak muda, ini ada semua nih Prof. Monggo Prof. Oke, ya. Yang pertama ya, satu kita harus menjaga kesehatan kita dan lingkungan. Ya. Jadi karena banyak penyakit itu sebetulnya ditularkan dari serumah atau lingkungan yang dia sakit. Nah, ya misalnya campak, rubella itu sangat mudah sekali menular. Kalau untuk JI enggak, ya JI kan menular dari manusia ke manusia. Tapi kan penyakit yang lain ada. Jadi mari kita jaga diri kita dan lingkungan apa seperti tadi. Kalau ASI bayi ya ASI ya tetap penting, ASI sesuai ya. Kemudian makan ya, kalau kita di Kementerian Kesehatan makan sudah ada piringku ya. Tapi jangan hati-hati, piringku itu berbeda-beda untuk semua berbagai jenis usia ya. Jadi usia bayi usia 1 tahun beda dengan usia dewasa. Aktivitas fisik penting ya, buat happy ya. Kita kalau katanya kalau kita itu bahagia maka sistem imunnya juga akan baik gitu. Jadi jangan sampai stres, nggak boleh ya. Kemudian ini imunisasi. Jadi bukan hanya CE ya, semua imunisasi yang masuk program itu sudah dikaji dan itu aman dan itu bermanfaat untuk mencegah anak-anak kita atau kita semua dari penyakit yang berbahaya ya. Jadi mari kita berikan vaksinasi termasuk JE. Jadi JE ini 10 sampai Oktober itu semua usia 9 bulan sampai 14 tahun 11 bulan ya. Kalau ragu-ragu silakan konsul kami ada di Sarsito di Porto Bumbar. Nah kemudian cukup 1 dosis ya. Kemudian mereka anak-anak yang jadi misalnya ada rumor ini kok jadi sakit ya, nanti akan selalu kita lakukan analisis apa penyebab sakitnya ya, karena tidak semua habis imunisasi itu karena vaksinnya kebetulan aja dia diimunisasi dan dia ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk imunisasi. Baik, gitu tadi Sobat Dropmed, sebetulnya fondasi utama adalah happy gitu ya Bro. Kalau happy itu pasti nanti semuanya bisa, insya Allah bisa mengambil keputusan yang baik termasuk mendukung program-program pemerintah yang sudah diukur sedemikian. Kalau mendapatkan informasi, informasi itu ada virus ya, ada yang bagus, tapi ada bahkan ada yang negatif. Nah, sekarang itu banyak kelompok yang ya, jadi pokoknya membuat yang penting masyarakat kacau gitu kan. Jadi berita yang jelek itu malah yang akan jadi kalau ada informasi terkait dengan efek samping dan sebagainya, tolong jangan langsung di-share. Lihat dulu sumbernya, dia terpercaya atau tidak dan kapan. Karena kadang-kadang juga sumbernya itu gak jelas ya. Jadi kita cari informasi dengan sumber yang jelas. Dan kalau ada TB, ada kejadian ikutan pasca imunisasi, segera laporkan. Dan kita akan melakukan audit. Kemudian yang penting pastinya akan terselamatkan, diobati ya. Karena kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi itu untuk sakitnya kalau punya BPCSD sudah berbeda ya, tapi kalau dia nggak punya, pemerintah DIY punya jam kesos yang untuk mengcover mereka yang ada gejala efek samping karena imunisasi. Ya, ini menunjukkan bahwa negara kita itu care ya, dan kita yakin bahwa vaksinnya aman, sehingga kalau nggak aman ya kita nggak mau menjamin. Nah itu dia tadi Prof. Berarti insya Allah semua sudah dipikirkan dan dihitung dan diperhitungkan sedemikian rupanya Prof. Nanti Sobat Dropmed juga bisa langsung konsultasi dengan Prof ini di RSUP Sarjito. Ininya baru ya Prof, polinya baru ya Prof. Hampir baru. Hampir baru, menarik, belum dipakai yang baru diresmikan oleh tapi belum dipakai. Insya Allah segera. Wah, gambarnya tapi udah mulai berseliweran. Jadi saya nanti Sobat Dropmed juga bisa langsung datang ke tempat Prof. Pol itu Baik, Father Watson, Prof ini sama-sama berikutnya, sama-sama kita semua sehat. Alhamdulillah. Iya, amin. Dan kita semua sehat ya. Nah, ini sudah pacar banget.
banyak penyakit biasanya kalau musim hujan. Minum air putih gitu-gitu ya. Oh iya, minum air putih, tapi kalau anak-anak tetap susu ya, jangan minum putih. Air putih itu kita. Kita pun juga kadang-kadang juga butuh susu. Baik, terima kasih juga untuk Sobat Tropet yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk selalu follow Instagram kita, itu ada di @centertropmed. TikTok silakan di follow, itu ada di @tropmededucation. Subscribe YouTube kami, nanti silakan dicari, itu ada di Center for Tropical Medicine. Dan juga Trompet Talk hari ini akan tayang di Spotify, itu silakan dicari di Trompet Talk. Terima kasih banyak Sobat Trompet. Hari ini saya senang banget bisa gabung ditemani Prof Meniani. Terima pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yes, sami-sami.